Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Setiawan, mahasiswa Magister Akuntansi angkatan 2023, nomor induk mahasiswa 17118230022. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Penerapan ISAK 35 sebagai Landasan Akuntabilitas. Studi Fenomenologis pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Lamdik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu, Pak Unggul, Sarjana Ekonomi Magister Sains PhD, dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Indra Pahala, Magister Sains. Latar belakang. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam tata kelola organisasi nirlaba, termasuk Lamdik sebagai lembaga akreditasi mandiri di bidang kependidikan. Sebagai entitas non-profit, Lamdik tidak hanya bertanggung jawab menjaga mutu akademik perguruan tinggi, tetapi juga dituntut transparan dalam pengelolaan keuangannya. Meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, lembaga ini tetap memiliki kewajiban fiskal sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan, termasuk pelaporan PPh Badan. Tantangannya terletak pada keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknis yang sering membuat proses pelaporan keuangan dan pajak belum optimal. Dalam konteks inilah ISAK 35 hadir sebagai pedoman penting untuk memastikan laporan keuangan lembaga nirlaba tersaji dengan akurat, transparan, dan sesuai standar. Penelitian ini berupaya menggali secara mendalam bagaimana penerapan ISAK 35 dalam memperkuat akuntabilitas fiskal Lamdik sekaligus meningkatkan legitimasi lembaga di mata publik dan regulator. Dalam hal ini pemerintah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama sebagai berikut. Satu, bagaimana keterbatasan institusional seperti sumber daya manusia dan sistem informasi. Mengetahui kepatuhan pajak organisasi nirlaba. Dua, bagaimana kompleksitas peraturan perpajakan berdampak terhadap persepsi dan pelaksanaan kewajiban fiskal di lembaga nirlaba, khususnya Lamdik. Bagaimana pendekatan penerapan ISAK 35 dapat membantu organisasi nirlaba dalam menghadapi hambatan internal dan eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas fiskal. Seperti apa model konseptual yang dapat menggambarkan keterkaitan antara keterbatasan organisasi, kepatuhan pajak, dan transparansi laporan keuangan berbasis ISAK 35. Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui yang pertama menjelaskan secara komprehensif pengalaman dan persepsi pada pengelola Lamdik dalam pelaksanaan kewajiban penyusunan laporan pajak tahunan. Yang kedua, menganalisis peran penerapan standar akuntansi khususnya ISAK 35 dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi penyusunan laporan pajak tahunan pada Badan Hukum Nirlaba Lamdik. Tiga, menyusun rekomendasi yang berbasis temuan empiris untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan pajak tahunan pada Lamdik yang selanjutnya dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan praktik tata kelola keuangan pada badan hukum nirlaba serupa. Manfaat penelitian, kami berharap dari penelitian ini bermanfaat untuk yang pertama, memberikan kontribusi pada pemahaman teori terkait fenomena pelaporan pajak tahunan dalam konteks nirlaba. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan Lamdik melalui penerapan ISAK 35. Yang ketiga, memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat kapasitas institusional dan pemahaman regulasi perpajakan bagi organisasi nirlaba kecil. Selanjutnya, kerangka teori. Penelitian ini didasarkan pada tiga landasan teori utama yang menjelaskan hubungan antara pengelolaan dana,
pertanggungjawaban lembaga, dan kepercayaan publik dalam konteks organisasi nirlaba. Ketiga teori ini saling melengkapi untuk memahami bagaimana Lamdik menerapkan prinsip akuntabilitas fiskal melalui pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak dengan memadukan perspektif agensi, stewardship, dan legitimasi. Penelitian ini berupaya menggambarkan bahwa akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga fondasi moral dan sosial bagi keberlanjutan lembaga nirlaba. Tiga teori utama: teori agensi, teori stewardship, teori legitimasi. Penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu, kami ambil tiga contoh dalam presentasi ini. Yang pertama, penelitian dari Rahmawati 2021, penerapan ISAK 35 pada Yayasan Pendidikan di Indonesia. Temuannya adalah ISAK 35 meningkatkan transparansi dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas publik. Selanjutnya, Atifah et al. 2018. Akuntabilitas organisasi nirlaba di Indonesia. Organisasi lebih berorientasi pada legitimasi publik dibanding kepatuhan formal terhadap standar akuntansi. Terakhir, Awio et al. 2011. Fokus penelitian akuntabilitas lembaga nirlaba di Uganda. Akuntabilitas cenderung fokus pada donor, bukan pada penerimaan manfaat atau masyarakat. Kerangka konseptual. Penelitian ini menghubungkan penerapan ISAK 35 dengan peningkatan transparansi laporan keuangan, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak dan memperkuat akuntabilitas fiskal. Akuntabilitas fiskal yang kuat menjadi dasar terbentuknya legitimasi publik terhadap lembaga nirlaba seperti Lamdik. Dengan demikian, ISAK 35 bukan hanya alat pelaporan keuangan, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan publik. Adapun struktur alur konseptualnya, ISAK 35 meningkatkan transparansi laporan keuangan, mendorong kepatuhan pajak lembaga, memperkuat akuntabilitas fiskal, terakhir membangun legitimasi publik Lamdik kepada masyarakat. Metodologi penelitian yang dilakukan. Komponen pendekatan pendekatannya kualitatif deskriptif dan fenomenologis. Subjeknya Lamdik, datanya wawancara, dokumen audit, serta laporan keuangan hasil audit. Analisis, konten analisis, pendekatan tematik, validitas, triangulasi sumber, dan metode. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi atau konten analisis. Dengan metode tematik analisis, pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian, kualitatif deskriptif, yang menekankan pemahaman makna, pola, dan konteks dari data wawancara, observasi, dan dokumen lembaga. Langkah-langkah analisis data, reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Flowchart, reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan kesimpulan. Triangulasi data. Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, penelitian menerapkan teknik triangulasi data. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa konsistensi informasi dari berbagai sumber dan memastikan bahwa hasil analisis tidak bergantung pada satu perspektif saja. Jenis dan sumber triangulasi. Yang pertama, sumber data, metode, dan teori pembanding. Diagram Venn 3 irisan. Dokumen, wawancara, regulasi, teori. Barangkali seperti itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada video ini. Terakhir, akuntabilitas bukan hanya tentang angka, tapi tentang integritas. Terima kasih dari saya, Muhammad Surya Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.